kita mulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kajian kita, kajian ilmu dharuri, yang pada sore hari ini kita akan meneruskan bahasan fiqih. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, tata cara bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai pada bab tentang rukun sholat. Jadi saya ulangi sekilas tentang rukun sholat, bahwasanya rukun sholat kemarin kita sebutkan ada 17. Ada 17 dengan menjadikan tumakninah itu pada tempatnya masing-masing. Jadi ada 17. Yang pertama itu adalah niat. Niat sholat. Jadi saya ulangi sedikit, bahwasanya niat dalam sholat itu ada namanya qasdul fi'al. Artinya ingin dia itu sholat. Sengaja sholat. Itu namanya qasdul fi'il. Seperti apa kalau kita ungkapkan usolli. Tapi itu diletakkan dalam hati. Usolli. Kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, maka sebagian ulama mengatakan harus ada kata fardu. Jadi dalam hati itu ada fardu, ada niat fardu. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang ditentukan ta'yin, seperti sholat yang mempunyai sebab atau sholat yang mempunyai waktu. Sholat yang mempunyai sebab atau sholat yang mempunyai waktu. Sholat yang mempunyai sebab apa dia sholat? Seperti sebab dia ingin minta hujan. Maka harus ditentukan juga. Seperti sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat apa dia? Sholat karena gerhana bulan. Sholat khusuf atau gerhana matahari. Sholat kusuf. Maka juga harus ada. Jadi kalau umpamanya sholatnya itu adalah sholat yang mempunyai sebab, maka harus disebutkan. Disertai dengan qasdul fi'al, yaitu usolli tadi. Disertai dengan usolli. Itu dalam hati seandainya diredaksikan begitu. Jadi ada dua kalau itu sunnah. Usolli kemudian menentukan sholat yang mempunyai waktu ataupun mempunyai sebab. Karena di sini adalah sholat sunnah, maka cukup dua. Usolli sholatal khusuf. Usolli sholatal kusuf. Usolli sholata al-istisqa. Udah itu aja. Seandainya itu diredaksikan begitu. Tapi itu kan dalam hati. Dan niat itu tidak susah. Tidak sulit. Niat itu ketika kita itu berangkat dari rumah, kemudian sampai ke masjid ataupun musola, atau di bilik kita ada tempat disediakan untuk sholat. Tujuan kita itu apa? Berdirikan sholat. Itu sudah menjadi niat itu. Yang penting ketika takbir, itu dilakukan niat tersebut. Menghadirkan dalam hati, kemudian disertai dengan takbir Allahu Akbar. Jadi itu, cuma itu aja.
usolli sholatal istisqa, usolli sholatal khusuf, usolli sholatal khusuf atau kusuf. Itu. Kalau mempunyai waktu juga disebutkan seperti duha, kemarin kita jelaskan, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh juga disebutkan. Artinya yang penting itu ada tiga ini kalau sebagian ulama, kalau itu adalah sholat fardu. Usolli fardhu zuhur, usolli fardhol asr. Ada yang mengatakan cukup usollil asr, sholat al-asr. Usolli sholat as-subuh, usolli as-subha, usolli al-asra. Udah, yang lainnya itu tidak menjadi syarat. Seperti kalau kita biasanya kan ketika sholat itu diucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman atau imaman atau lillahi ta'ala. Kan begitu. Itu tidak, selain yang kita sebutkan tadi, kalau itu adalah sholat fardu, maka sebagian ulama mengatakan harus tiga, yaitu usolli fardhu az-zuhur, umpamanya, usolli fardhu al-asr. Udah, selain itu enggak bisa kita tidak diniatkan. Jadi itu. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, kemarin kita jelaskan adalah takbir. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya bagaimana orang tersebut itu harus takbir. Jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah tidak memanjangkan baknya lafaz akbar. Tidak mengucapkan akbar. Karena kalau diucapkan begitu, itu nanti akan beda artinya. Kalau ada orang ngomong umpamanya, lah itu kan urusan hati itu. Kalau umpamanya seseorang ngomong begitu, kemudian hatinya itu memang tujuannya sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dilihat itu adalah hati. Nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dalam sholat itu juga diajarkan oleh Nabi cara-caranya. Itu juga harus kita ittiba kepada Rasul. Itu harus kita ikuti kepada Rasul. Kalau hanya menjelaskan hati, tentu Nabi SAW tidak bersabda, orang yang sholat seperti sholatku, orang yang wudhu seperti wudhuku, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Sholatku, kalau dari hati yang dilihat, siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Makanya ini yang dicontohkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak boleh seseorang memanjangkan bak pada akbar. Jadi tidak boleh akbar karena nanti akan berubah artinya. Ada 5 kemarin kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah hamzahnya Allahu Akbar. Juga ditambahkan lagi juga tidak boleh memendekkan juga pada lamnya. Tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh menambah waw pada kata sebelum lafdzul jalalah. Tidak boleh mengatakan wallahu akbar atau meletakkan waw pada di antara dua kata Allah dan akbar. Menjadi begini, Allahu akbar juga tidak boleh. Yang terakhir, tidak boleh mengganti hamzah pada akbar menjadi waw, menjadi Allahu akbar, tidak boleh. Bahkan sebagiannya itu, sebagian nanti akan menjadikan sholat itu batal. Sebagiannya, maksudnya jika dia itu orang yang mengetahui tentang keharamannya, orang yang mengetahui keharamannya, bahwasanya mengucapkan seperti itu tidak boleh. Tapi dia tidak mengetahui maknanya, maka nanti sholatnya langsung dihukumi batal. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak sengaja umpamanya, tidak tahu, maka harus diulangi kata tersebut. Maka harus diulangi kata tersebut. Jadi bahkan kalau tahu artinya Allahu Akbar. Allahu Akbar dibaca panjang akbar, tahu maknanya bahwasanya itu adalah kendang, maka kemarin kita jelaskan
menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Bisa keluar dari Islam. Jadi 5 yang harus diperhatikan, tidak boleh memanjangkan ba-nya lafaz akbar, tidak boleh membaca akbar, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah menjadi Allah, bahkan kalau tahu maknanya sengaja diucapkan bisa keluar dari Islam karena ragu tentang bahwasanya Allah maha tinggi derajatnya dari setiap sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh menambah waw. Di mana? Di kata sebelum Allah, lafzul jalalah. Tidak boleh wallahu akbar. Kemudian yang keempat adalah menambah waw di antara Allah dengan akbar menjadi Allahu akbar, Allahu akbar begitu. Kemudian yang terakhir tidak boleh mengganti hamzah pada akbar menjadi waw menjadi Allahu akbar, tidak boleh. Kemudian itu yang harus diperhatikan. Begitu juga yang menjadi syarat dalam pengucapan takbir tersebut itu adalah memperdengarkan dirinya minimal dirinya. Jadi kata-kata tersebut didengarkan jangan sekedar komat kamit. Tapi ketika orang tersebut membaca takbir, juga jangan sampai membuat orang lain itu terganggu. Karena kalau umpamanya dia itu biasanya kan dia membaca ragu umpamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Enggak jadi-jadi. Itu kan bisa mengganggu yang lain. Maka itu hukumnya haram. Itu bisa mengganggu orang lain. Jadi was-was. Jadi kalau umpamanya was-was orang tersebut, biasanya sebagian orang yang baru mondok, kemudian pemahaman tentang bagaimana dia membarengkan antara niat dengan takbir, kurang begitu paham, sehingga kayaknya sangat sulit katanya, sehingga melahirkan dia itu was-was, maka sebaiknya dia menggunakan pendapat dari imam yang lain yang mengatakan bahwasanya dia niat dahulu, kemudian dia membaca takbir. Jadi tidak bareng dengan pengucapan takbir. Itu bisa. Jadi niat dulu, kemudian dia membaca takbir berikutnya. Gitu. Kemudian kemarin juga kita jelaskan bahwasanya syarat atau rukun ini, bahkan rukun dari orang sholat itu adalah berdiri pada sholat fardu jika dia mampu. Nah, bagaimana bisa mampu atau tidak? Ya jelasnya orang tersebut itu adalah seseorang yang mempunyai penyakit yang parah, tidak mampu untuk berdiri sempoyongan, umpamanya begitu. Bahkan sebagian ulama supaya kita bisa menggambarkan bahwasanya tidak sekedar hanya sakit saja, sakit yang ringan kemudian dia tidak berdiri. Sebagian ulama mengatakan kalau dia itu bisa berdiri dengan bantuan orang lain, dan bantuan itu membutuhkan biaya, dan dia mampu, biayanya itu tidak mahal pada umumnya begitu, maka wajib bagi dia untuk meminta bantuan dengan ongkos tersebut. Berarti kan tidak remeh. Artinya kalau sekedar dia itu sholat di kereta ataupun sholat di pesawat, alasannya adalah terombang-ambing, itu kan tidak menjadi alasan. Itu tidak menjadi alasan. Jika dia mampu untuk ke WC, berdiri mampu jalan untuk ke WC, kenapa dia tidak mampu untuk berdiri tujuannya sholat? Bisa dengan berpegangan, bisa dengan bantuan dia pegang pada tiang ataupun yang lain. Jadi begitu, tidak sah hukumnya kalau dia mampu berdiri, kemudian dia tidak berdiri untuk sholat fardu. Kalau sholat sunat bisa saja. Kemudian kalau ada orang yang berdalilkan bahwasanya kan boleh orang tersebut sholat sunnah, kemudian sholat wajib, kemudian menghadap kemanapun, kemudian dia duduk berdasarkan dengan ayat umpamanya, kita katakan bukan itu artinya. Ayatnya bukan menjelaskan tentang itu. Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwasanya dia ketika naik kendaraan hayawan, kemudian dia sholat sunnah, maka ketika dia itu mengawali sholatnya, dia harus menghadap kiblat. Kemudian baru setelah kalau sudah berjalan, maka dimanapun
menuju hayawannya itu kemanapun, maka itulah kiblatnya. Itulah kiblatnya. Dan itu adalah sholat sunnah. Dan itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah di atas kendaraan hewan, sholat sunnah dan di atas kendaraan hewan. Itu. Dan ketika takbir takbiratul ihram, dia juga harus bisa harus menghadap kiblat. Kemudian baru setelahnya itu dimanapun dia berjalan mengarah, dimanapun hewan itu mengarah, maka itulah kiblatnya. Jadi tentang sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau ada orang yang menjelaskan tentang itu, tentang ayat tersebut. Jadi sholat wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri, wajib hukumnya, rukun hukumnya untuk berdiri. Tidak boleh dilakukan dengan duduk. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya, yang keempat, itu adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah termasuk bismillah, 7 ayat termasuk bismillah. Jadi tidak boleh dikurangin. Kemudian juga harus dibaca tasdid-tasdidnya. Tasdidnya yang ada 14, tidak boleh dikurangin. Semuanya harus lengkap 14. Makanya kemarin kalau bisa, para jamaah yang sekalian yang belum talaki tentang Al-Quran, terutama Al-Fatihah, hendaknya dia talaki Al-Fatihah supaya benar. Supaya orang tersebut memang benar-benar apa yang ia kerjakan dari sholat benar-benar memenuhi persyaratan yang diajarkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu harus dijaga ketika orang tersebut membaca Al-Fatihah itu adalah juga tasdidnya. Tidak boleh mengurangi. Kalau orang tersebut itu mengurangi, bisa tidak sah Al-Fatihahnya kalau tidak diulangi. Al-Fatihahnya bisa tidak sah kalau tidak diulangi. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya, berarti sholatnya juga tidak sah. Berarti sholatnya juga tidak akan sah. Terutama ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kita menyembah. Itu kalau dengan tasdid. Tapi kalau itu dihilangkan tasdidnya menjadi iyaka, menjadi iyaka begitu, tanpa ditasdid, itu artinya lain. Sekali lagi, ini yang diajarkan oleh Nabi. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada orang mengatakan itu kan tergantung hatinya. Sekali lagi, kalau yang yang ditolak ukur hanya hatinya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak lututnya memar lututnya, karena untuk memberikan contoh kepada kita supaya benar-benar sholat itu sesuai yang diajarkan beliau. Jadi begitu. Jadi termasuk sholat rukunnya itu adalah Al-Fatihah. Yang perlu juga dijaga, perlu kita supaya tidak dihilangkan, itu adalah tasdid, terutama pada iyyaka. Karena orang yang tidak membaca dengan tasdid, maka kalau tidak diulangi karena dia lupa, tidak sengaja umpamanya, tidak diulangi, maka nanti bacaannya itu akan tidak sah, yaitu Fatihahnya kalau tidak diulangi, maka kalau tidak sah, kalau tidak diulangi, maka juga sholatnya tidak sah. Bahkan lebih parah lagi kalau dia tahu maknanya, bahwasanya iyaka yang tidak ada tasdid artinya adalah daus syams, artinya adalah sinar matahari. Sinar matahari. Kalau itu artinya begitu, tahu, diucapkan sengaja, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Tidak sekedar sholatnya itu batal, juga dia keluar dari Islam. Wajib bagi dia untuk syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Karena dia tahu maknanya, bahwasanya itu adalah sinar matahari. Berarti dia mengatakan saya menyembah atau kita menyembah sinar matahari. Itu.
Jadi tidak boleh dia beralasan itu kan tergantung hatinya. Sekali lagi tidak boleh seperti itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat cara seperti ini, kepada tabiin, kepada para ulama dan kiai-kiai kita, nyampai kepada kita. Semua kitab-kitab hadis itu penuh dengan cara-cara kita itu membaca Al-Fatihah, cara-cara bagaimana kita sujud, bagaimana kita ruku, bagaimana kita takbir. Kalau orang tersebut hanya memikirkan hati tanpa dilalui yang ini, anggota badan, berarti seakan-akan menghilangkan apa yang diajarkan oleh para sahabat, oleh para kiai, oleh para habaib, oleh para ulama, dan menghilangkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus tahu. Jadi tidak boleh orang tersebut menghilangkan tasdid. Begitu juga dalam Al-Fatihah tersebut itu juga disyaratkan masih bahas tata cara orang tersebut membaca Al-Fatihah yang Fatihah itu rukun daripada sholat. Dalam pembacaan Al-Fatihah itu juga harus dibaca dengan muwalah. Muwalah itu artinya bersambungan, tidak ada jeda. Tidak ada jeda antara satu ayat dengan ayat yang lain kecuali karena darurat. Kecuali karena ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Seperti apa? Seperti batuk ketika dia membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, batuk 3 kali, 4 kali. Maka jeda di antara satu ayat dengan ayat yang lain atau di antara satu ayat pun, maka kalau karena sebab itu tidak memutuskan bersambung yang menjadi syarat pembacaan Al-Fatihah yang ada 7 tersebut, 7 ayat. Yang dianggap jeda yang tidak karena sebab yang membatalkan itu ukurannya berapa? Ukurannya adalah lebih daripada hanya sekedar dia mengambil nafas. Ketika orang tersebut jagongan ngomong dengan orang lain umpamanya, kemudian dia ada jeda untuk mengambil nafas. Kok lebih dari itu waktunya yang ia pakai ketika jeda di antara ayat dengan ayat dari surat Al-Fatihah, maka bisa batal bacaan tersebut. Bisa batal Al-Fatihahnya. Maka kalau tidak dimulai dari awal, maka batal Al-Fatihahnya, berarti nanti sholatnya juga batal. Jadi harus diulangi dari awal. Beda lagi kalau umpamanya karena apa? Karena sebab yang dibenarkan oleh agama. Seperti itu tadi, batuk, kemudian mengantuk umpamanya. Kemudian mengantuk soal seperti batuk, kemudian kalau bahasa Jawa itu angop begitu. Itu juga kemudian juga bersin begitu. Begitu juga termasuk tidak membatalkan bersambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau salah satu ayat yang masih satu ayat itu kalau di tengah-tengahi dengan perkataan yang perkataan itu memang dianjurkan. Seperti umpamanya seseorang dia itu posisinya makmum. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu kan diwajibkan kepada makmum, kemarin kita jelaskan, kepada imam dan yang sholat sendiri. Wajib menurut Syafi'iyah masing-masing ini membaca Al-Fatihah. Contohlah kita umpamanya ada makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian imam itu membaca surat Wattin wazaitun. Kemudian apa? Dalam ayat tersebut setelah imam itu sampai pada akhir surah, alaihissallahu biahkamil hakimin, dalam agama, dalam hukum, itu diperbolehkan, bahkan disunnahkan orang tersebut membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Pengucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin kebetulan makmumnya masih ada di tengah-tengah Al-Fatihah, ada di maliki yaumiddin umpamanya.
Berarti nanti pembacaan bala wa ana ala dzalika minasyahidin setelah Malik Yaumiddin itu kan masih ada di tengah surat Al-Fatihah, memutus ada jeda di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka hal yang seperti ini tidak memutuskan mualah, tidak memutuskan bersambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena ini memang dianjurkan dalam ilmu agama, dianjurkan. Jadi langsung diteruskan saja, tidak harus dimulai dari awal. Dari Bismillahirrahmanirrahim langsung diteruskan, begitu. Jadi ada beberapa ayat yang di situ ketika orang tersebut mendengar, ketika membaca Al-Fatihah sekalipun, itu tetap membaca, maka tidak dihukumi dengan memutus bersambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada beberapa ayat seperti ketika orang tersebut mendengar ayat tentang siksa, maka dia meminta perlindungan dari Allah, itu kan juga sunnah itu. Maka juga tidak memutus mualah. Jadi syarat yang berikutnya bagi pembacaan Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu termasuk rukun daripada sholat, apa? Bersambungan. Tidak boleh ada jeda yang lebih daripada hanya sekedar dia itu bernafas, mengambil nafas, kecuali karena sebab. Dan sebabnya itu tidak semua diterangkan oleh para ulama. Tidak semua dianggap sebab. Jadi diketahui itu dari kitab-kitab fikih. Kemudian yang berikutnya adalah berurutan. Tidak boleh dari ayat yang satu diletakkan pada akhir. Ya sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang Al-Fatihah. Kemudian mengeluarkan huruf-hurufnya dan makhraj-makhrajnya. Makhrajul ha, ain itu ada tengah tenggorokan. Hamzah ha itu ada tenggorokan bagian bawah. Semuanya harus sesuai. Tidak boleh diganti. Kalau diganti, maka tidak nanti akan dia padahal mampu untuk belajar, dia mampu untuk membenarkan bacaan tersebut. Bisa mampu untuk belajar, untuk membenarkan bacaan tersebut. Maka kalau dia itu tidak mengucapkan dengan benar huruf tersebut, maka bisa batal bacaan, juga baca Al-Fatihahnya batal, juga sholatnya juga batal. Jadi kalau dia itu membaca Al-Fatihah, kemudian mengubah daripada huruf, makhraj huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dalam Al-Fatihah, maka nanti kalau dia kategorinya adalah kategori orang yang mampu untuk bisa membenarkan, mampu untuk mengulangi. Mengulangi artinya dia mampu untuk belajar, untuk membenarkan. Tapi tidak belajar, teledor, maka batal. Maka bisa batal bacaannya, Al-Fatihahnya, berarti sholatnya juga batal. Beda kalau umpamanya orang tersebut sudah belajar tidak mampu dia itu. Ya tetap ada dia itu tetap sah sholatnya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak usah dibaca bacaan yang itu, tidak usah dibaca. Tapi apakah dia sah untuk menjadi imam bagi orang yang bisa bacaan tersebut, itu perkara lain. Kita membahasnya tentang bagi orang yang sudah belajar tentang Al-Fatihah semaksimal mungkin, tapi tidak bisa ia ikuti, tidak bisa dia mengucapkan sesuai dengan ucapan yang benar. Ada kan seperti itu, kayak orang yang orang yang sudah tua, kemudian dia itu lama tidak belajar atau tidak pernah belajar tentang mengucapkan huruf ha. Ada yang mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Banyak orang seperti itu. Maka orang yang seperti ini harus berusaha untuk mengeluarkan segala kemampuannya, belajar bagaimana cara untuk mengeluarkan hak dengan benar.
Maka kalau orang tersebut sudah berusaha masih tetap, maka sholatnya bisa sah. Cuma nanti orang yang benar bacaannya tidak boleh bermakmum dengan dia. Karena bacaannya lebih bagus daripada dia. Jadi itu harus diketahui bersama. Kemudian yang berikutnya adalah tidak salah baca ataupun lahan yang merusak makna, seperti membaca huruf ta pada kalimat an'amta dengan dhammah, dan diharamkan salah baca yang tidak merusak makna, akan tapi hal tersebut tidak membatalkan sholat. Jadi salah baca dalam sholat itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Tapi semuanya haram. Yang membatalkan itu mana? Yang membatalkan itu kalau dia salah baca sehingga kata tersebut itu berubah artinya. Seperti apa? Seperti kata an'amta, taknya di fathah kok diganti dengan dhammah menjadi an'amtu. Maka orang tersebut itu dihukumi haram dan sholatnya batal, berdosa dan sholatnya batal, bacaannya batal, fatihahnya itu batal, begitu. Kemudian itu yang pertama. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau dia tahu maknanya, itu bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu maknanya dibaca disengaja. Itu seperti membaca dhammah kata an'amta. Berarti apa? An'amtu. Berarti artinya itu kan yang memberi nikmat itu adalah dia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kok dibaca disengaja dan berubah artinya itu, maka bisa keluar dari Islam. Itu yang pertama. Itu merusak makna, merusak arti, kemudian dia haram, dosa, dan batal sholatnya. Bahkan kalau lebih parah lagi, kalau dia tahu artinya, maknanya, kemudian diucapkan dengan sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salah baca yang menjadikan kata tersebut itu tidak bermakna, tidak mempunyai arti dalam gramatika bahasa Arab. Seperti apa? Seperti umpamanya kata-kata allazina menjadi allazina, zai, zal dibaca zai, allazina, itu kan menjadikan tidak bermakna sama sekali. Itulah pentingnya bahasa Arab, beda makhraj saja beda arti, beda pengeluaran huruf itu bisa beda arti. Maka kalau orang membaca Al-Fatihah menjadikan kata tersebut tidak bermakna, maka juga batal sholatnya. Bacaannya batal, kemudian juga kalau tidak diulangi dengan benar, maka akan batal sholatnya. Allazina dibaca allazina. Sedangkan salah baca tapi tidak mengubah arti dalam gramatika bahasa Arab, menurut ulama tidak tidak merubah arti. Seperti umpamanya seseorang membaca seharusnya na'budu menjadi na'budu. Na'budu menjadi na'budu. Dalam bahasa Arab, dalam kata para ulama, itu apa? Itu katanya tidak berubah arti. Itu tidak berubah arti, tapi tetap orang tersebut berdosa. Tetap orang tersebut berdosa tapi tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Kemudian kalau dia membaca na'badu, seharusnya kan na'budu. Na'badu, baru itu nanti bisa membatalkan. Bahkan bisa orang tersebut keluar dari Islam karena artinya beda. Artinya apa? Dari apa yang kita sampaikan ini, orang tersebut ingin sholatnya, amalnya bisa sah,
maka harus belajar. Tidak ada lagi kecuali dengan belajar. Tahu bahwasanya ini memang benar. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, yang itu semuanya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai seperti ini, mungkin sebagian kita itu ada yang tidak menyadari harus seperti itu. Jadi enak saja ketika sholat tanpa didasari dengan ilmu agama. Taunya kapan? Ketika dia meninggal. Sering kita ulangi seperti itu. Ini nasihat bagi saya dan bagi kita semuanya. Jangan sampai bosan-bosan untuk belajar ilmu agama kepada guru-guru kita. Guru-guru yang terpercaya insya Allah sanadnya. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk belajarnya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada seseorang itu belajar ilmu agama yang doruri, yang wajib, bagaimana cara sholat dengan benar, bagaimana cara wudhu dengan benar, kemudian dia ada yang lupa, wajib bagi dia untuk mengulanginya. Apalagi yang tidak pernah sama sekali dia belajar ilmu agama. Tentunya harus bagi dia, wajib bagi dia untuk mengerahkan semua kemampuannya, semua waktunya untuk belajar ilmu agama. Tidak siang, malam, tidak malam, pagi, ataupun sore, dan lain sebagainya. Itu yang pertama untuk mengetahui bahwasanya memang benar-benar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga manfaatnya, orang yang menuntut ilmu agama, kata Nabi, dan dia paham satu bab, itu kan katanya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada orang sholat 1000 rakaat sunnah. Ya kan? Siapa yang mampu untuk sholat 100 rakaat, 200, 300, enggak ada, 10 pun kayaknya masih yang jarang sekali untuk sholat sunnah sehari semalam 10 rakaat. Kita atau orang yang paham tentang satu bab dari bab ilmu agama, bab wudhu, kemudian bab bagaimana orang tersebut sholat dengan benar, paham, itu lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada orang tersebut apa? Daripada orang tersebut sholat 1000 rakaat. Ya Abadzar, la antak dua fatata'allama ayatan min kitabillahi khairun min antusolliya mi'ata rakaat. Ya Abu Dzar, jika kamu pergi untuk belajar, kamu ingin belajar, kemudian belajar tentang satu ayat daripada kitab Allah, kamu faham tentang satu ayat, itu lebih baik daripada 100 rakaat. La antak dua fatata'allama baban, katanya, diteruskan dalam hadis tersebut, jika kamu belajar kemudian faham tentang satu bab dari ilmu agama, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Pahalanya lebih banyak daripada orang 1000 rakaat yang sunnah. 1000 rakaat yang sunnah. Jadi manfaatnya begitu, supaya kita seakan-akan mungkin sebagian orang menganggap pelajarannya itu. Lah itu kan kita kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ladang bagi kita untuk apa? Untuk supaya itu menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kita kan nggak tahu kita itu masuk surga yang mana. Mungkin bukan karena sholat kita teledor, banyak yang tidak sah. Yang penting kita beriman, kemudian ada amal-amal yang lain. Apa itu? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Jadi begitu. Jadi jangan disia-siakan kita belajar ilmu agama ini. Jadi syarat supaya Al-Fatihah itu benar, yang berikutnya adalah tidak salah baca. Salah baca ini semuanya dihukumi haram. Cuma di sini ada yang membatalkan, ada yang tidak. Yang membatalkan itu kalau merubah arti. Seperti an'amta dibaca an'amtu. Atau menjadikan kata tersebut menurut orang Arab yang asli, orang Arab yang alim, menjadikan kata tersebut tidak berarti sama sekali, tidak mempunyai makna. Seperti
Allazina dibaca allazina dengan zai. Seharusnya zal dibaca zai. Nah, maka itu juga batal. Kemudian yang tidak batal tapi juga haram itu seperti membaca ni'budu. Karena menurut orang Arab, orang yang alim itu kata tersebut tidak berubah artinya. Tapi tetap tidak boleh. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima itu ya, yang tentang masalah Al-Fatihah dan rukun yang keempat. Cara membaca Al-Fatihah harus benar. Bismillah juga harus dibaca. Karena itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Kemudian juga harus tasdidnya juga harus semuanya. Kemudian yang ada 14 harus dibaca semuanya. Kemudian harus bersambungan, tidak ada jeda. Kemudian yang berikutnya adalah tertib. Tertib itu ya mendahulukan ayat yang awal, mengakhirkan ayat yang akhir. Seperti yang runtutan yang telah kita ketahui bersama. Kemudian yang berikutnya adalah makhraj-makhrajnya, tempat keluarnya daripada huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah harus sesuai. Harus sesuai. Itu. Yang berikutnya adalah tidak salah baca. Salah baca ini dibagi menjadi 3 itu tadi. Semuanya dihukumi haram. Cuma 2 itu bisa mengakibatkan batalnya sholat. Yang 1 itu tidak menyebabkan. Yaitu apa? Ketika orang tersebut salah baca tapi artinya masih tetap. Maka itu tidak membatalkan tapi tetap haram. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah ruku'. Dengan membungkukkan badan sekiranya kedua roha muqa'arul kaf ini, muqa'arul ini, muqa'arul yad apa ini telapak tangan bagian dalam selain jari, selain ini bisa mencapai kedua lutut. Jadi begitu cara orang ruku' itu gimana? Yaitu dengan membungkukkan badan. Seumpamanya ini adalah badan. Ya, ini semuanya ketika berdiri. Kemudian dibungkukkan begini. Sekira bagi orang yang mempunyai tangan yang sedang, orangnya juga normal, tangannya juga normal, itu telapak tangan selain jari ini maksudnya, itu mencapai lutut. Dan syaratnya juga tidak harus menekuk lututnya supaya ini bisa mencapai pada lutut. Tidak, bahkan nanti tidak mencukupi, harus tetap tegak. Jadi lututnya itu tetap harus tegak begini. Begini, jadi begini. Ya seperti kita ruku itu. Seperti kita ruku. Ukurannya yang bisa mencukupi adalah sekira tangan itu diletakkan, telapak tangan yang bagian ini diletakkan di lutut itu dan mencapai pada lutut tersebut. Artinya ketika orang tersebut itu tidak disyaratkan harus memegang lututnya, tapi yang lebih sempurna adalah memegang lututnya. Nyampe benar. Jadi seandainya tangannya itu tidak sampai ke lututnya, maksudnya tidak memegang lututnya, asalkan tidak goyang-goyang begini, maka ya tetap sah. Sekira kalau seandainya dia itu menyentuhkan ini ke lutut itu nyampe. Begitu. Jadi tidak harus orang tersebut itu memegang itu, tapi yang sempurna itu memang harus memegang, kemudian nanti punggungnya itu seperti halnya satu papan. Itu seperti yang biasa kita lakukan tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan juga tidak harus supaya bagian ini menyentuh daripada lutut itu menekuk dengan banyak bagian lutut, bagian belakang itu. Biasanya orang supaya bisa nyampe ininya ke lutut, itu kan ditekuk begitu, ditekuk. Ditekuk kayak mau orang duduk begitu. Itu enggak. Jadi harus tetap tegak, kemudian orang yang normal, sekira bagian ini menyentuh daripada menyentuh bagian lutut, itu
itulah yang mencukupi. Jadi tidak harus orang tersebut memegang. Artinya kalau dia itu seandainya diperkirakan bagian ini menyentuh daripada lutut, kemudian dia tidak menyentuh lutut, tidak apa-apa, yang penting tidak gerak-gerak. Karena kalau gerak-gerak, kemarin kita jelaskan, kalau tanpa ada hajat, sebab yang dibenarkan syarak, maka bisa batal. Itu kemarin. Kemudian yang berikutnya ketika kita ruku, itu apa? Tumak ninah. Ketika ruku itu tumak ninah. Dalam ruku dengan kadar bacaan subhanallah, tumak ninah adalah diamnya seluruh tulang pada tempatnya masing-masing secara mutlak. Jadi ketika ruku juga harus tumak ninah. Jangan sampai kita itu kayak seperti apa ya, kalau dalam Syafi'i harus begitu. Tidak sah hukumnya ketika orang tersebut ruku kemudian tidak tumak ninah. Seperti umpamanya begini, Allahu Akbar, kemudian langsung begini. Itu tidak sah itu, karena menjadi rukun. Tumak ninah itu rukun. Rukun apa? Rukun itu adalah bagian perbuatan, dan kalau tidak dilakukan hal itu, maka perbuatannya tidak akan sah. Jadi tumak ninah itu termasuk rukun dalam pas sholat. Kalau tidak dilakukan ketika ruku, maka tidak sah sholatnya. Mungkin karena orang itu ingin sholat apa saja ya, tidak terkhususkan sholat wajib. Sholat sunnah juga begitu. Sholat jenazah bukan. Sholat jenazah kan tidak ada ruku. Sholat sunat, sholat rawatib, sholat yang membutuhkan daripada ruku', maka juga harus tumak ninah. Karena sebagian orang, karena itu adalah sholat sunnah, itu tidak ada tumak ninah. Ya nggak sah lah, nggak sah. Kalau menurut Syafi'iyah tidak sah, harus ada tumak ninah. Harus ada tumak ninah. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah untuk terus belajar dengan ikhlas. Ikhlas itu penting. Kita itu orang yang apa kata para ulama, sebagian ulama, orang yang selalu diberi hati yang ikhlas ketika dia lagi ketika dia bekerja dengan berat, tapi dalam hatinya itu ada ikhlas. Ini adalah rezeki saya, ini adalah ketentuan Allah pada saya menerimanya dengan ikhlas. Itu akan menjadikan hati itu luas. Kalau sudah begitu, tidak gampang marah. Itu biasanya begitu, tidak mudah marah. Ada sesuatu yang mengganggu dia tidak akan mudah marah. Makanya penting, termasuk ikhlas itu harus kita ingat selalu ketika kita itu belajar ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu Allah Ta'ala kehendaki kepada kita ikhlas, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri, akan saya baca dulu pertanyaannya. Apa semua mazhab mengharuskan membaca Al-Fatihah, Ustadz? Bagaimana dengan orang yang jadil dan tidak bisa mengeluarkan huruf yang dengan benar? Tidak semua. Sebagian ulama itu, sebagian mazhab itu ada yang mengatakan itu hanya pada imam. Itu hanya pada imam. Yang makmumnya itu tidak. Dan dalam Syafi'iyah pun begitu. Dalam Syafi'iyah pun itu nanti yang penting apa dalam Syafi'iyah itu ada ada keseriusan dan segenap kemampuannya itu dicurahkan untuk menghasilkan apa yang dituju. Bahkan nanti menjadi tidak wajib Al-Fatihah itu apa? Menjadi tidak harus dia membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah tidak mampu. Karena huruf-hurufnya itu apa? Huruf-hurufnya itu banyak yang tidak sesuai. Apa? Nanti bisa dengan ayat-ayat yang lain. Ayat yang dia bisa mampu seukuran dengan Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i pun bisa begitu. Jadi kalau dia sudah berusaha kemudian tidak mampu, kan tidak boleh orang tersebut itu membaca sesuatu yang jelas-jelas salah, sudah belajar sekuat tenaga dia tidak mampu. Maka dia bisa baca yang lain.
yang tidak ada salahnya. Maka nanti yang dituntut itu bacaan yang ia bisa itu. Dalam Syafi'iyah pun begitu. Dalam mazhab lain itu bagi makmum itu tidak wajib. Maka bacaan imam itu adalah bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Sebagian mazhab begitu, bukan Syafi'iyah tapi. Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa belajar privat dengan Ustadz? Ya bisa kalau ada waktu. Saya insya Allah apa namanya terbuka apa waktu untuk semuanya. Yang penting masalah insya Allah bisa. Cuma ya kita lihat-lihat juga nanti kalau ada apa namanya waktu kita juga yang ngajar. Kalau enggak nanti bisa teman-teman yang lain. Yang penting sama satu guru begitu. Yang penting terpercaya begitu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bacaan Fatihah yang selesai dalam satu tarikan nafas? Bagaimana makmum? Ya nggak apa-apa no. Dalam satu tarikan nafas, yang penting kan mat-matnya itu terpenuhi. Karena begini, dalam supaya diketahui bahwasanya kalau orang tersebut ingin membaca Al-Fatihah satu tarikan nafas, kemudian seharusnya mat mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Itu kan orang berbeda pendapat. Yang penting dia minimal membaca 2 harokat mad tabi'i, minimal itu. Maka sah. Yang tidak sah itu kalau dia seharusnya itu panjang, entah itu mad wajib, mad jaiz, itu menghilangkan sama sekali matnya sehingga mad tabi'i pun tidak ada. Itu yang nanti tidak sah. Sedangkan nanti 4 harokat, kemudian 2 harokat, itu perbedaan para ulama tajwid dalam batasan tersebut. Jadi yang tidak boleh itu kalau menghilangkan mat sama sekali. Jadi selama kalau satu tarikan itu masih menjaga makhrajnya, tasydidnya, kemudian panjang pendeknya, ya tetap sah. Sebagaimana makmum masbuk yang mendapati imam sedang ruku, apakah dihukumi 1 rakaat? Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihahnya? Jadi nanti dijelaskan kalau orang makmum itu masbuk itu hendaknya kalau makmum masbuk itu makmum yang tidak ada waktu mendapati bacaan tidak mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah kan begitu. Maka nanti apa setelah takbir dia itu harus dia supaya bisa menemukan 1 rakaat itu harus mengikuti di mana imam itu ruku, harus menemukan tumak ninahnya imam. Tumak ninahnya rukuknya imam. Jadi kalau ada nanti dijelaskan dalam bab jamaah di situ bahwasanya ketika ada imam kemudian makmum baru datang takbir kemudian imam dalam keadaan ruku maka hendaknya dia langsung ikut ruku tanpa membaca Al-Fatihah atau ketika dia membaca bismillah kemudian kok imam ruku langsung aja ikut ruku karena supaya dia mendapati apa 1 rakaat karena dinamakan 1 rakaat karena dia menemukan tumak ninahnya rukuknya imam karena dia menemukan tumak ninahnya rukuknya imam. Kalau tidak maka tidak akan ditambah, tidak akan menjadi 1 rakaat itu. Bisa nanti kalau dia wajib untuk menambah 1 kali ketika imam itu salam. Jadi nanti ada bahasannya dalam masalah jamaah. Amin barakallahu fiik, amin. Bagaimana Ustadz jika sudah giat belajar tapi masih belum bisa mengeluarkan siulan, mengucap huruf shad. Kalau masalah sifat makhraj itu tempat. Kalau masalah sifat itu tidak. Artinya yang penting orang tersebut kalau masalah sifat, kemudian ikhfa, iklab, itu tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Jadi tapi itu dianggap kalau orang waktunya iklab enggak iklab itu dianggap khotok. Khotok menurut ulama tajwid. Tapi tidak
berpengaruh. Yang penting makhraj. Kalau ikhfa, iklab itu tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Seingat saya begitu. Jadi kalau makhrajnya sudah mengeluarkannya benar, kemudian panjang pendeknya, tasydidnya tadi yang kita jelaskan, insya Allah maka Al-Fatihahnya benar. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, membaca amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, yang benar bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian habis itu berhenti sedikit, si imamnya, kemudian baca bareng dengan makmum, begitu. Sunahnya kan begitu. Dan amin tersebut itu tidak termasuk penghalang menjadi tidak mualah, bukan. Tadi kan syarat dari membaca Al-Fatihah itu harus beran antara satu ayat dengan ayat yang lain atau sama satu ayat. Maka ketika orang tersebut itu di tengah membaca Al-Fatihah, kemudian imamnya itu selesai membaca Al-Fatihah, maka kan disunahkan amin. Maka baca amin, lah kebetulan dia membacanya di tengah Al-Fatihah, maka tidak memutus daripada mualah, tidak memutus bersambungannya Al-Fatihah. Jadi begitu. Amin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dikit. Amin. Bareng sama imam dan makmum. Dan bahwa makmum itu membaca surat Al-Fatihah itu setelah imam bacanya Ustadz. Apa itu benar Ustadz? Iya, setelah itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Sunnahnya memang harus membaca ketika membaca Al-Fatihahnya makmum setelah membaca Al-Fatihahnya imam. Ketika imam itu membaca surah. Tapi nanti kan dalam hukum-hukum fikih itu kalau tahu bahwasanya umpamanya dia tidak akan menemukan gerakan imam, takut nanti imam keburu rukuk, maka dia juga harus membaca Al-Fatihah. Ada penjelasan-penjelasan itu dalam fikih. Bagaimana hukum tilawah Al-Quran dengan mic yang biasa di Ramadan, Ustaz? Sedangkan kadang masih ada yang sholat di samping. Sholat, kalau ada seseorang sholat, kemudian tahu bahwasanya ada orang sholat. Kemudian jangankan pakai pakai suara biasa aja. Kalau tahu dia ada orang sholat, maka tidak boleh. Jadi itu bahasan dalam masalah fikih nanti mungkin perinciannya. Intinya begitu. Jadi mengganggu orang yang sholat itu haram hukumnya. Mengganggu orang yang sholat itu hukumnya haram. Mukallah saat Fatihah Ustadz sebab ada yang bersin. Itu setahu saya bisa membatalkan. Bisa memutus mualah. Bisa membatalkan. Karena apa? Karena itu khitab. Khitab bukan zikir. Itu termasuk khitab kepada manusia. Artinya kita mendoakan kepada dia, kepada orang yang bersin tersebut. Itu bisa membatalkan. Kalau rukun kaulinya tak bersuara. Ya kalau qomat kamit yang tidak sah, bukan membaca berarti itu. Kalau dalam Syafi'i harus bersuara. Minimal, kalau Syafi'i ya, kalau minimal orangnya yang mendengarnya. Dan tidak harus didengarkan oleh orang lain. Bahkan kalau sampai mengganggu orang lain, orang yang sholat yang lain, itu bisa hukumnya haram. Khusus ilmu daruri atau semua ilmu agama atau malah ilmu umum juga. Setahu saya ilmu agama, hanya ilmu agama, bukan ilmu umum. Bagaimana jika ketika kita misalnya membaca baru sampai alhamdulillah,
Rabbil, kemudian batuk. Apakah boleh langsung dilanjutkan diulang dari, tidak harus dari bismillah, itu diulang dari alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak harus dari awal kalau itu. Alhamdulillah kemudian batuk, alhamdulillahirab, begitu batuk, maka diulangi dari alhamdulillahirabbil alamin. Bukan harus dari bismillah. Karena tadi kita jelaskan bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ustaz minta tips agar kita bisa ikhlas ketika ada masalah. Ini. Orang ikhlas ketika ada masalah itu harus didasari dengan ilmu, terutama ilmu akidah. Ilmu akidah itu menata kita, menata ucapan kita supaya semua yang ada, semua yang kita lakukan itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat seperti itu, bahwasanya apa yang kita gerakkan, gerakan jari, gerakan bibir saya, gerakan apa kaki saya, berapa jumlahnya, itu semuanya tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada itu, makanya kan harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, mustahil orang tersebut itu sabarnya itu benar. Sabarnya itu benar, mustahil orang itu kalau nggak ada ilmu itu akan sabar, ataupun dia mungkin sabar tapi sabarnya itu tetap hatinya itu, dalam hatinya apa, tetap dia itu kalau istilah kasarnya itu dongkol begitu. Jadi kalau dia tahu bahwasanya setiap perbuatan, setiap gerakan, jangankan setiap gerakan seperti kita jelaskan kemarin, yang namanya hujan rintik satu persatu perinciannya, kemudian daun-dedaunan yang jatuh, kapan jatuhnya, di mana, bagian yang mana, semuanya itu sudah tercatat. Semuanya itu sudah tercatat. Kalau ingat seperti itu dikembalikan kepada Allah, maka semuanya insya Allah akan membantu kita untuk menerima terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, untuk menerima terhadap musibah ataupun bencana ataupun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jalan satu-satunya adalah mengerti tentang ilmu agama, terutama itu adalah ilmu akidah yang membahas bagaimana kita harus menerima qada qadar Allah, ketentuan Allah, karena semuanya sudah tercatat. Jadi rugi orang itu sudah tahu tentang catatan, setiap catatan dia, kemudian dia apa? Dia berontak, dia protes, maka rugi. Orang tersebut tidak akan menambah masalah selesai, bahkan bisa orang tersebut itu celaka di akhirat nanti. Apa orang yang nggak tahu bodoh itu tidak dimakfu, Ustadz? Ini nggak mutlak. Ada yang dimakfu, ada yang tidak. Ini tidak mutlak, tidak mutlak. Allah Subhanahu wa taala dalam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap orang muslim. Meskipun nanti orang bodoh itu dimakfu, maka dalam satu sisi dia itu nanti akan terkena dosa. Contoh umpamanya, tadi kita jelaskan tentang Al-Fatihah. Orang yang bodoh, tidak mampu, bodoh yang mana? Apakah orang tersebut bodoh tidak tahu tentang hukum? Kalau dia tidak tahu tentang hukum, maka bagi dia bisa saja Al-Fatihah itu sah bagi dia. Karena dia bodoh tentang hukum. Tapi dalam satu sisi dia harus apa? Harus belajar sekemampuan dia untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang ia tidak tahu itu dari ilmu yang wajib. Kalau tidak dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa. Makfu dalam masalah sholatnya tetap sah karena dia berusaha umpamanya, karena dia bodoh umpamanya tidak tahu keharaman daripada perkara yang disebutkan itu. Jadi tidak mutlak orang bodoh tersebut itu dimakfu. Meskipun dimakfu dalam satu sisi dia terkena dosa karena dia tidak berusaha untuk mengetahui apa yang harus diketahui oleh dia. Kecuali kalau dia sudah belajar,
sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa, itu beda, tapi tetap dia tetap berusaha. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita selalu ikhlas kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat.